Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Perkenalkan, nama saya Faik Dapul Haq dengan NPM 2302102000025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang persamaan diferensial. Nah, sekarang ini yang sebelumnya itu metode Euler, sekarang kita ganti metode, yaitu metode Ranskute. Nah, Oke, langsung aja next. Sebenarnya sih subbahasan di Runskute ini lebih sedikit daripada yang Euler, karena Runskute ini lebih apa ya? Hasilnya tuh lebih kompleks daripada, ataupun hasilnya tuh lebih real gitu daripada yang metode Euler pada sebelumnya gitu kan. Oke, langsung next. Nah, oke, dari pengertiannya sendiri, metode Runskute ini kan metode penyelesaian masalah nilai awal, persamaan diferensial, dan pendekatan iterasi numerik. Nah, metode iteratif implisit itu kayak ada metode implisit dan eksplisit gitu kan. Nah, terus juga mencakup kayak mencakup metode dari Eulernya juga. Jadi ada metode Euler di dalam metode Runskute ini. Nah, itu digunakan dalam apa ya? Kayak diskritisasi atempolar untuk perkiraan solusi persamaan diferensial biasa gitu, atau PDB. Nah, berdasarkan Derek Taylor sendiri, bahwa ketelitian dari hampiran yang itu sesuai dengan banyaknya suku yang digunakan gitu. Nah, kalau sebaliknya gitu, jika banyaknya suku yang digunakan dalam suatu persamaan diferensial, maka semakin sulit perhitungannya. Nah, oleh karena itu digunakanlah metode Runskute ini untuk mempermudah menghitung hampiran dari orde yang banyak-banyaknya itu. Nah, metode Runskute ini kan kayak metode alternatif gitu kan dari dari metode yang lainnya, kayak metode De Taylor, metode Heine, metode Euler gitu kan, yang tidak membutuhkan perhitungan turunannya gitu. Nah, kelebihannya itu, nah metode ini tuh kayak berusaha mendapat derajat ketelitian itu yang lebih tinggi daripada, dan sekaligus menghindari keperluan mencari turunan yang lebih tinggi dengan jalan mengevaluasi fungsi dari f, x, dan y-nya gitu pada titik terpilih dalam setiap selang langkahnya gitu. Jadi metode ini tuh nggak butuh metode turunannya gitu. Nah, metode Runskute ini tuh kayak metode persamaan diferensial biasa yang paling populer atau yang paling top lah gitu kan dalam berbagai hal gitu. Oke. Oke, langsung aja. Ini ada formulasi atau rumus dari Runskute itu sendiri. Nah, di sini ada persamaan umumnya, itu YK plus 1 sama dengan YK sama dengan H dikalikan F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah F4. Nah, sebenarnya formulasi ini tuh kayak hampir sama dengan metode Euler sebelumnya gitu kan. Cuman di sini perbedaannya tuh kayak dari banyaknya orde gitu kan. Nah, lihat nih, F1, F2 gitu kan. Karena metode Euler itu cuman pakai 2 orde, sedangkan metode Runskute ini memakai 4 orde gitu kan. Bisa dilihat nih, F1, F2, F3, F4 itu merupakan orde yang digunakannya gitu kan. Nah, sedangkan kalau Euler itu yang digunakannya tuh cuman ini nih, dari YK plus 1 tambah YK sama dengan HF1 Nah, sampai sini doang nih kalau metode Euler itu sendiri gitu kan. Nah, untuk Runskute ini kan ada tambahan orde gitu kan, ada tambahan orde 2, orde 3, orde 4 gitu kan. Nah, terus juga F1 ini tuh itu fungsi ketika TK dan YK gitu. Jika dilihat mirip begitu dengan fungsi Euler pada formulasi Euler sebelumnya gitu. Nah, kalau F2 ini itu fungsi ketika TK ditambah H dibagi 2 dengan nilai H-nya tuh nilai akhir sumbu X dikurangi dengan nilai awalnya gitu, dibagi dengan M atau jumlah iterasinya. Nah, perbedaannya tuh jika F2 tuh pasti ada unsur F1-nya. Jika F3 pasti ada unsur F2-nya gitu. Jika F4 pasti ada unsur F3-nya. Nah, rumus ini yang awal ini itu didapatkan dari penurunan penurunan fungsi gitu dari Taylor gitu, penurunannya yang disubstitusikan dari secara persamaan sistem persamaan linear gitu, dan didapatkan konstantanya. Nah, nilai H-nya ini itu tergantung dari iterasinya. Lalu juga kelebihan dari formulasi ini tuh kayak error pada Runskute ini tuh kayak lebih kecil juga daripada
apa ya, daripada metode Euler, karena pada video sebelumnya itu dijelaskan juga metode Euler tuh kayak metode yang ordernya itu lebih sederhana dan juga kayak apa ya, ya kayak hasilnya itu sederhana gitu, beda sama Runskute ini yang hasilnya itu lebih terperinci gitu. Oke, kita langsung aja pembahasan soal dari Runskute ini. Nah, misalkan nih dapatkan penyelesaian persamaan diferensial pada X sama dengan 0,2 dengan step 0,2 jika diketahui nilai awal Y 0 sama dengan 1 menggunakan metode Cikuta orde 4. Artinya, kita bakal menggunakan rumus ini nih. Karena kita menggunakan orde 4 gitu. Oke, nilai 6-nya ini sih sebenarnya sih dari tadi juga, penurunan dari Taylor juga, nanti didapatkan konstantanya gitu. Oke, langsung aja. Nah, oke. Ini udah diketahui kan. Jadi kan ini kan Y0-nya itu kan sama dengan A kan. Y0-nya itu sama dengan A, berarti A-nya sama dengan 1 gitu kan. H-nya juga ini sama dengan 0,2 gitu. Jadi sini step 0,2 dibagikan dengan 1 gitu kan. Terus juga X0-nya itu sama dengan 0 atau yaitu nilai awalnya tadi. Oke, langsung aja kita. Oke. Jika dituliskan berarti persamaan diferensialnya kan kayak gini kan berarti. Nah, oke, karena tadi apa ya, K-nya tuh dihitung dari ini tadi step 0,2 berarti K-nya tuh dari 0,1 sampai 0,2 gitu. Oke, kita berarti 0,1 lalu ada 0,2 gitu. Gitu kan. Nah, terus kalau misalkan untuk tadi kan berarti berapa ya? Berarti ini sesuai dengan ini kita masukkan dulu kan Y. Enggak. Ini Y, K-nya tadi kan itu kan 0 ya. Maksudnya kan tadi kan K-nya tuh 0 ya K-nya 0 kan. Maksudnya itu kan nggak ada iterasi mau ke berapa, hitungannya jadi K-nya 0 gitu. Dan ini K-nya 0 kan ini dihitung dengan step 2 berarti kan 0 ditambah 0,1 berarti ini K-nya itu Y-nya itu 0 Y 0,1 gitu kan. Sama dengan tadi rumusnya itu berarti Y tadi ini disidat dari sini Y 0 ditambah dengan tadi setengah dikalikan K1 ditambah K2 sama. Nah, ini yang disebut dengan metode tadi Euler. Kalau metode Euler kan berarti kan sampai cuman orde 2 gitu kan. Oke. Kalau misalkan kita ingin ke tadi Y 0 step sampai 0,2 berarti kan ditambah jadi Y 0,2 gitu. 0,2 sama dengan berarti Y dari A tadi 0 ditambah dengan per 6 karena dari Y 0,2 ini kita menggunakan 4 orde gitu kan, orde 4 gitu, jadi kita harus menggunakan rumus yang ini. Oke. Berarti kan itu kan tadi kan bisa menggunakan K1 terus juga bisa gunain juga 2K2 ditambah 2K3. Artinya K di sini tuh sama aja kayak yang di sini. Artinya tuh ini kayak orde-ordenya yang kita pakai gitu kan. Cuma bedanya ini doang. Apa ya? Variabelnya. 4 gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita kerjain dulu sebentar. Oke, di sini kita udah nyusun perhitungan-perhitungannya dari berbagai orde gitu kan. Nah, karena ini tadi tidak disebutkan berapa iterasinya, jadi anggap kita K-nya tuh diabaikan atau K-nya 0 gitu kan. Nah, terus di sini kita karena kita orde 4, jadi kita menggunakan 4 cara gitu. Maksudnya 4 step. Mana ada K1 orde berarti orde 1, K2 itu orde 2, K3 itu orde 3, K4 tuh orde 4 gitu kan. Nah, terus juga nah udah nih kita udah dapat ininya, baru kita masukin sesuai dengan rumus yang di ini. Kalau tadi kan ini TK sama dengan YK atau sama aja kayak
f xr sama dengan yr gitu kan. Nah, udah kita tinggal masukin aja hanya tadi itu 0,2, terus juga x0 nya tuh emang 0, terus juga y0 tadi diketahui juga 1 gitu kan, dihasilkan 0,2 gitu. Nah, baru sama juga kayak orde 2 atau K2 gitu kan, hanya itu sama, masih sama 0,2 dikalikan dengan fungsi dari ini x0 nya tuh 1 dikalikan dengan setengah h, berarti 0,1 koma y0 itu 1 setengah dari K1 gitu kan, atau setengah dari orde 1 gitu. Nah, tadi yang saya jelaskan juga, pasti setiap orde itu orde 2 membawa orde 1, orde 3 membawa orde 2, orde 4 membawa orde 3 gitu. Nah, nih udah nih dihitung dapatkan 0,24. Nah, baru ini y 0,1 ini sebenarnya tuh kayak cuman apa ya? Kayak cuman mencari perbedaan antara metode Euler sama metode Renskudd-nya ini. Karena y01 ini y0 plus setengah dikali K1 kali 2 ini merupakan metode Euler-nya gitu. Nah, metode Euler-nya itu kayak nilainya itu belum spesifik gitu. Nah, kita harus karena ini cuma sampai orde 2 doang. Nah, kita lanjut ke karena ini sampai orde 4. Jadi kita melanjutkannya jadi ke orde 3 gitu. Orde 3 sama juga rumusnya ini. Nah, kita masukkan hanya itu 0,2, terus juga tadi x0 itu 0, terus juga ini setengah dari h itu 0,1, terus juga y0 nya itu 1 tadi juga kan. Nah, setengah dari setengah dari K2 nya itu 0,24, berarti kan setengahnya 0,12 gitu kan. Nah, baru berarti didapatkan K3 nya 0, atau orde 3 nya 0,244. Dilanjutkan dengan ke orde terakhir, itu kan dirumuskan sama aja rumusnya. Dibedakannya cuman orde ini tidak setengah gitu kan, karena ini akhir step gitu, jadi tidak menggunakan setengahnya lagi. Sama aja, hanya juga 0,2, terus juga x0 itu 0, lalu hanya itu 0,2 karena tidak dikali lagi dengan setengah gitu kan. Y0 itu 1, terus juga K3 nya 0,244 gitu kan. Nah, didapatkan hasilnya 0,2888. Baru kita masukkan ke persamaan atau formula terakhir gitu kan untuk metode Renskudd ini, karena kita 4 orde gitu, kita menggunakan yang ini gitu kan, dari orde 1, orde 2, orde 3, orde 4 gitu kan. Nah, baru kita masukkan nilai-nilainya gitu, K1, 2, K2 gitu kan, 2, K3 dan K4 gitu. Nah, oke. Setelah diperhitungkan didapatkan hasil akhirnya yaitu 1,2428. Oke, seperti itu. Nah, mungkin ini bedanya gitu kan. Ini yang menggunakan Euler dan ini yang maksudnya ini yang orde sampai orde 2 aja, dan ini sampai orde 4 dan lebih spesifik lagi angkanya gitu. Nah, oke. Oke, mungkin cukup sekian ya presentasi dan pembahasan mengenai materi persamaan diferensial dan cara penyelesaiannya dengan metode Renskudd. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time on my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.